warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penipuan komputer serta pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Materi ini terdiri dari 2 bab. Dan bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu penipuan komputer. Dalam penipuan komputer, terdapat ancaman untuk sistem informasi akuntansi. Contohnya yang pertama yaitu ancaman bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas berlebih, banjir, gempa bumi, longsor, topan, tornado, dan badai salju. Kemudian yang terakhir yaitu perang dan serangan teroris. Ancaman yang kedua yaitu kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Seperti yang pertama yaitu benturan sistem informasi, kemudian kesalahan perangkat lunak atau bugs, lalu pemadaman listrik dan fluktuasi, kemudian kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu kesalahan transmisi daya yang tidak terdeteksi. Ancaman yang ketiga yaitu tindakan yang tidak diharapkan atau tindakan yang tidak disengaja. Seperti yang pertama yaitu kesalahan logika, kemudian kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan, kemudian kehilangan, kesalahan, kerusakan atau salah menempatkan data, lalu sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak bisa menangani tugas yang ditujukan, dan yang terakhir yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang dilatih atau diawasi dengan buruk. Ancaman yang terakhir yaitu tindakan yang disengaja atau kejahatan komputer. Seperti yang pertama yaitu misrepresentasi, penggunaan yang salah, atau pengungkapan data yang tidak diotorisasi, kemudian korupsi, lalu sabotase, kemudian penipuan laporan keuangan, lalu penyalahgunaan aset, dan yang terakhir yaitu penipuan komputer serangan, rekayasa sosial, dan malware. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fraud atau penipuan. Adalah beberapa dan semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Nah, pelaku penipuan sering dianggap sebagai white collar criminals atau kriminal kerak putih karena biasanya dilakukan oleh orang dalam seperti karyawan dan melibatkan pelanggaran kepercayaan atau keyakinan. Nah, di sini ada jenis-jenis penipuan. Jenis-jenis penipuan itu ada 2. Yang pertama, korupsi. Merupakan perilaku tidak jujur oleh mereka, yaitu karyawan. Contohnya yaitu penyuapan dan persekongkolan vendor. Kemudian yang kedua adalah penipuan investasi, yaitu misrepresentasi atau meninggalkan fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan sedikit atau bahkan tidak ada risiko. Jadi maksudnya misal ada pelaku penipuan yang menawarkan investasi ini lewat online. Nah, dengan iming-iming yang menggiurkan, contohnya seperti keuntungan akan didapat dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian keuntungan lebih besar dari modal yang diberikan, tidak ada risiko, ada jaminan, dan sebagainya. Dan setelah korban tertarik dan kemudian korban menyerahkan sejumlah uang via transfer, dan setelah itu pelaku akan hilang dan tidak diketahui jejaknya lagi. Contohnya itu adalah penipuan sekuritas. Penipuan yang penting untuk bisnis adalah penyalahgunaan aset dan kecurangan pelaporan keuangan. Nah, penyalahgunaan aset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Faktor yang sering menjadi penyebabnya adalah tidak adanya pengendalian internal dan atau kegagalan menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Terus kemudian ada kecurangan pelaporan keuangan. Adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Kemudian
ada pelaku penipuan. Pelaku penipuan itu yang pertama adalah karyawan yang tidak puas dan tidak bahagia dengan pekerjaan mereka dan mencari pembalasan kepada pemberi kerja. Yang kedua, karyawan yang berdedikasi, bekerja keras dan terpercaya. Dan pada intinya, maksudnya yaitu perusahaan itu tidak harus sepenuhnya percaya pada seorang karyawan. Karena pada dasarnya kita semua itu tidak tahu sifat-sifat orang itu gimana. Ya misal kayak orang itu baik di depan tapi di belakangnya itu berkhianat dan lain-lain. Nah, kemudian fraud atau kecurangan berawal dari 3 hal. Yang pertama, tekanan, kesempatan, rasionalisasi. Tekanan merupakan dorongan atau motivasi seorang untuk melakukan penipuan. Contohnya kita lihat dari pandangan gaya hidup seorang pelaku. Mungkin seorang pelaku itu adalah pesan judi, terus tekanan keluarga atau rekan, ketergantungan obat atau alkohol, dan lain-lain. Kemudian kesempatan adalah kondisi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah rasionalisasi, yaitu alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Penipuan komputer, yaitu penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya yaitu pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Klasifikasi penipuan komputer ada 5. Yang pertama, input penipuan adalah mengganti atau memasukkan input komputer. Yang kedua ada penipuan prosesor, yaitu penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu layanan komputer. Yang ketiga, penipuan instruksi, yaitu termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Yang keempat, penipuan data, yaitu menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan. Dan yang terakhir adalah output penipuan, yaitu kecuali diamankan dengan benar, tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, dan disalahgunakan. Kemudian di sini ada cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Yang pertama itu membuat penipuan agar tidak terjadi. Contohnya yaitu dengan cara meningkatkan integritas, terus mempertebal iman dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Contohnya mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan metode pendeteksian. Contohnya mengembangkan program penilaian risiko penipuan. Dan yang terakhir, mengurangi kerugian penipuan. Contohnya menjaga asuransi yang memadai. Nah, materi pembahasan kita selanjutnya adalah konsep pengendalian internal pada lingkungan bisnis berbasis komputer. Aku yakin teman-teman udah sering dengar pengendalian internal, tetapi teman-teman tahu nggak sih apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Nah, itu udah aku highlightin tuh, tujuan pengendalian. Jadi, apa sih tujuan pengendalian internal?
1. Mengamankan aset. 2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. 3. Memberikan informasi yang akurat dan reliable. 4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. 6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. 7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kita udah tahu tujuan pengendalian internal. Sekarang kita harus mengetahui apa saja fungsi pengendalian internal. Yang pertama adalah pengendalian preventif, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah. Yang kedua adalah pengendalian detektif, yang bertujuan untuk menemukan masalah yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah pengendalian represif, yang bertujuan untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Apa saja kategori pengendalian internal? Yang pertama ada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian umum itu apa? Pengendalian umum itu memastikan lingkungan pengendalian stabil dan dikelola dengan baik. Kalau pengendalian aplikasi itu apa sih? Mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian aplikasi memfokuskan pada ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi data yang didapat dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke dalam sistem lain, dan dilaporkan. Robert Simons menganut 4 sistem pengendalian yang membantu manajemen menyelesaikan konflik di antara kreativitas dan pengendalian. Yang pertama adalah sistem kepercayaan atau belief system. Sistem yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengomunikasikan nilai-nilai dasar perusahaan, dan menginspirasi pegawai supaya bekerja sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang kedua adalah sistem batas, boundary system, yaitu sistem yang membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku kepegawaian. Yang ketiga adalah sistem pengendalian diagnostik atau diagnostic control system. Sistem yang mengukur, mengawasi, dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tujuan kinerja. Yang terakhir adalah sistem pengendalian interaktif, interactive control system, yaitu sistem yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu utama dan lebih terlibat dalam keputusan mereka. Setelah mempelajari tentang konsep pengendalian internal, sekarang kita mempelajari tentang kerangka pengendalian internal. Ada 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang satu, COBIT, lalu COSO IC, yang terakhir COSO ERM. Dimulai dari yang pertama, COBIT. Dengan menggunakan COBIT memungkinkan untuk manajemen membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Memungkinkan untuk menjamin keamanan dan pengendalian yang memadai untuk para pengguna layanan TI. Memungkinkan auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Prinsipnya, memenuhi keperluan pemangku kepentingan, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung atau keseluruhan, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal, memungkinkan pendekatan holistik, memisahkan tata kelola dan manajemen. Poin nomor 4, ada kata pendekatan holistik, yaitu
semua faktor diperhitungkan secara keseluruhan dan saling tergantung satu sama lain untuk kepentingan semua. Versi kerangka kerja saat ini adalah COBIT 5. COBIT 5 adalah kerangka komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI mereka. Tujuan tata kelola adalah menciptakan nilai dengan mengoptimalkan sumber daya organisasi untuk menghasilkan manfaat yang diinginkan dengan cara yang secara efektif mengatasi risiko. Manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan dan pengawasan aktivitas serta proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengejar tujuan atau tujuan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Tata kelola dan manajemen merupakan proses yang saling berkelanjutan. Dewan Direksi dan Manajemen mengawasi aktivitas organisasi dan menggunakan umpan balik tersebut untuk memodifikasi rencana dan prosedur yang ada atau mengembangkan strategi baru untuk merespon perubahan-perubahan di dalam tujuan bisnis dan perkembangan baru dalam TI. Kemudian kita akan bahas tentang COSO. COSO adalah sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, AICPA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Nah, singkatnya, pada tahun 1992, COSO menerbitkan COSO IC. Tahun 2013, COSO IC mengalami update, diperbarui. Lalu, untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO mengembangkan COSO ERM. Ini kita bandingin COSO IC dan COSO ERM. COSO IC adalah sebuah kerangka yang menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal. COSO ERM adalah sebuah kerangka yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas pengendalian internal COSO terintegrasi. Komponen COSO IC. Lalu komponen COSO ERM. Nah, perbedaannya ada pada 3 elemen, di mana COSO ERM mempunyai kelebihan 3 elemen, yaitu penentuan sasaran, event identification, dan risk response. COSO IC berbasis pengendalian, sedangkan COSO ERM berbasis resiko. Nah, COSO ERM ini lebih komprehensif dibandingkan COSO IC. Prinsip dasar COSO ERM. 1. Perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. 2. Manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. 3. Ketidakpastian menghasilkan resiko, yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara negatif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. 3. Ketidakpastian menghasilkan peluang, yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara positif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Yang terakhir, kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparannya, yaitu tentang lingkungan internal, yang merupakan fondasi dari seluruh komponen ERM lainnya. Pengertiannya yaitu budaya perusahaan yang mempengaruhi cara organisasi, menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon resiko. Yang selanjutnya yaitu cakupan dari lingkungan internal. Ada 7. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera resiko. Semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya pengoperasian manajemen,
serta makin jelas mereka berkomunikasi, maka semakin besar kemungkinan para pegawai akan bertindak dengan tanggung jawab. Kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan dan penyeimbangan. Keempat, struktur organisasi. Sebuah struktur organisasi, perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran, kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. Keenam yaitu standar-standar SDM yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Kebijakan sumber daya manusia harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan. Begitu juga dengan perilaku etis dan integritas. Yang ketujuh, pengaruh eksternal. Meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, Financial Accounting Standard Board, PCAOB, SEC. Berikutnya yaitu penetapan tujuan, yang merupakan komponen TRM yang kedua. Ada 4. Yang pertama, tujuan strategis atau strategic objective, yaitu tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua, tujuan operasi atau operation objective, yaitu tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. 3. Tujuan pelaporan atau report objective, yaitu tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan, dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu tujuan kepatuhan atau compliance objective, membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Identifikasi kejadian. Kejadian adalah sebuah insiden atau peristiwa positif atau negatif dari sumber-sumber internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Perusahaan menggunakan beberapa teknik untuk mengidentifikasi kejadian, seperti pengadaan seminar dan wawancara, penganalisisan proses-proses bisnis, pelaksanaan sebuah analisis internal, dan sebagainya. Penilaian dan respon risiko. Ada beberapa cara untuk menilai risiko yaitu menurut kemungkinannya, dampak positif dan negatif, secara individu dan berdasarkan kategori, dampak pada unit lain, serta berdasarkan sifat bawaan residual. Cara merespon risiko yaitu dengan mengurangi, menerima, membagikan, dan menghindari. Ilustrasi pendekatan penilaian risiko. Yang pertama, kejadian atau ancaman yang menyerang perusahaan, kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian, kita buat perkiraan kemungkinan atau probabilitas dari masing-masing ancaman. Ketiga, memperkirakan dampak atau kerugian potensial setiap ancaman. Keempat, mengidentifikasi pengendalian untuk melawan setiap ancaman. Kemudian, kita buat perkiraan biaya dan manfaat dari pengendalian yang dibentuk. Dan, apakah biaya manfaat melindungi sistem? Jika ya, maka risiko kita kurangi dengan mengimplementasikan pengendalian untuk melawan ancaman. Jika tidak, maka risiko kita hindari, bagikan, atau terima. Manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Nilai dari prosedur pengendalian internal adalah selisih antara kerugian yang diperkirakan dengan prosedur pengendalian
dan kerugian yang diperkirakan tanpa prosedur pengendalian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga materinya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.